Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan belajar cara sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan pilihan yang terbaik di antara dua hal yang belum kita ketahui kebaikan atau keburukannya. Sholat ini bisa dikerjakan kapanpun, boleh siang, boleh malam, namun yang lebih utama adalah dikerjakan pada malam hari. Sekurang-kurangnya sholat ini dikerjakan 2 rakaat, 1 kali salam, dan sebanyak-banyaknya adalah 6 rakaat atau 3 kali salam. Artinya setiap 2 rakaat sekali salam atau 1 kali salam. Oh ya, lupa, kita belajar ini memakai buku Risalah Amaliyah pada halaman 115 ya. Dan yang pertama adalah lafadz niatnya. Lafadz niat ini dibaca sebelum takbiratul ihram. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Lalu ketika Allahu Akbar, tangan diangkat, mulut membaca Allahu Akbar, di hati menyebut ini. Caranya biar bisa ya, ini harus latihan dulu. Ini dibaca diulang-ulang sehingga lidah kita sudah enak bacanya karena sudah berulang-ulang dibaca ya. Ini pendek, jadi kita jadikan 2 aja, 2 bagian ya. Aku sholat sunnah istikharah, aku sholat sunnah istikharah, aku sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi aku sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini masukkan dalam hati ketika Allahu Akbar, seperti itu. Jadi Allahu Akbar, hatinya menyebut ini. Inilah yang dinamakan niatnya. Kalau ini lafadz niat. Lanjut ya, ketika membaca Allahu Akbar berarti sudah mulai sholat. Kita lanjut ke bawah. Setelah itu kita membaca surah Fatihah. Pada rakaat pertama setelah Fatihah ini adalah surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Sama ya, seperti sholat biasa, ada rukuk, sujud dan lain sebagainya. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, maka surahnya adalah surah Al-Ikhlas. Nah, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Itu pun juga sama, ya ada ruku, ada i'tidal, sujud dan lain sebagainya sampai tahiyat dan salam ya. Setelah itu di bawah ini ada doa sholat istikharah. Nah, ketika kita menemui doa seperti ini yang tidak ada pembuka doanya, ya tentu kita baca sendiri ya. Kita tambahin sendiri pembuka doa. Begitu pula kalau seandainya di akhir doa tidak ada penutup doanya, tentu harus kita tambahi sendiri penutup doanya. Ya, seperti itu. Di sini ini waktu saya sekolah dulu di pondok ya. Jadi kalau kita ingin menyebutkan perkara kita yang kita mintakan solusinya kepada Allah tersebut, ingin disebutkan permasalahannya, maka di sini tempatnya. Giniin aja ya. Jadi setelah hadzal amro, sebutkan saja perkaranya apa, masalah kita tuh apa. 2 tempat ya, ada juga di bawah nanti. Sudah saya tandain juga di bawah ya. Mari kita baca langsung saja insya Allah. Kalau praktek barulah jangan lupa pembuka doa ya. Ini kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri
au ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri au ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana summa raddini bih. Setelah itu baca penutup doanya. Kita tambah waktu sebentar untuk mengetahui arti terjemahannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku astakhiruka mohon atau minta pilihkan kepada engkau bi'ilmika dengan ilmu engkau wa astaqdiruka dan meminta kekuatan kepada engkau biqudratika dengan kekuasaan engkau wa as'aluka dan aku memohon kepada engkau meminta kepada engkau min fadlikal azim daripada karunia engkau yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, maka sesungguhnya engkau berkuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta adalah engkau ta'lamu mengetahui anna sesungguhnya hadzal amro ini perkaranya apa boleh disebutkan khairul li, jika itu khairul li baik bagiku fi dini di dalam agamaku wa dunyaya dan dunyaku wa ma'ashi dan baik juga untuk kehidupanku wa akibati amri dan baik juga untuk akibat perkaraku au ajilihi wa ajilihi cepat ataupun lambat faqdurhu li maka takdirkanlah ini bagiku wa yassirhu li dan mudahkanlah ini bagiku tsumma barik li fi kemudian berkahilah bagiku padanya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, dan jika adalah engkau mengetahui anna hadzal amra sesungguhnya ini perkara syarrul li buruk bagiku fi dini di dalam agamaku wa dunyaya dan buruk bagi dunyaku wa ma'ashi dan buruk bagi kehidupanku wa akibati amri dan buruk akibat perkaraku au ajilihi wa ajilihi cepat maupun lambat fasrifhu anni maka palingkanlah jauhkanlah dia anni dariku wasrifni anhu dan jauhkanlah aku darinya waqdur liyal khaira dan takdirkan bagiku kebaikan haitsu kana dimanapun tsumma raddini bih kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Seperti itu kurang lebih arti terjemahannya. Setelah selesai, nah ini ada keterangannya. Setelah berdoa seperti itu, maka hendaklah memilih dalam hati mana yang cenderung antara dua hal tersebut, dua hal yang diragukan tersebut. Untuk tambahan, dulu saya diberitahu Bapak Kiai saya, seandainya kita ingin sholat istikharah punya permasalahan, bisa dengan cara menggunting kertas sama besarnya. Jadi ada dua kertas ditulis misalnya ya, satunya tidak, atau ditulis satunya diterima, satunya ditolak misalnya, lalu digulung dengan bentukan yang sama, lalu setelah itu bisa memilih satu. Kalau perlu pejam mata, baca jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, lalu ambil satu, lalu dibuka. Mudah-mudahan itu adalah juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.